Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang ketiga. Soalnya yaitu diketahui segitiga ABC di mana titik koordinat A yaitu 1,2,1, titik koordinat B yaitu 4,5,6 dan titik koordinat C yaitu 5,8,2. Pertanyaannya, tentukan panjang garis-garis beratnya. Sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu garis berat. Garis berat adalah garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Nah, ini adalah titik koordinat A, titik koordinat B, dan titik koordinat C. Menjadi garis berat adalah garis AP, garis BQ, dan garis CR. Karena sesuai yang telah saya jelaskan tadi bahwa garis berat adalah garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi dalam segitiga ini terlihat bahwa ada 3 garis berat yang akan kita cari nilainya. Yang pertama kita akan mencari garis berat dari titik A, yaitu dari titik koordinat 1,2, minus 1. Sebelum kita mencari panjang garis AP, terlebih dahulu kita harus mencari berapa nilai titik tengah dari BC atau berapa titik koordinat P. Untuk mencari titik koordinat P, kita menggunakan rumus mencari titik tengah. Kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu P sama dengan XB ditambah P sama dengan XB ditambah XC bagi 2, YB tambah YC per 2, ZB tambah ZC per 2. Nilai XB adalah 4. X ditambah nilai XC sama dengan 5. Nilai YB sama dengan min 5 ditambah nilai YC sama dengan 8. Nilai ZB sama dengan 6 ditambah ZC sama dengan 2. Jadi akan dapat seperti ini. 4 ditambah 5 per 2, min 5 ditambah 8 per 2, 6 ditambah 2 per 2. 4 tambah 5 sama dengan 9, min 5 tambah 8 sama dengan 3, dan 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi, titik tengah BC atau titik koordinat P kita temukan 9 per 2 9 per 2, 3 per 2, 4. Nah, setelah kita dapat titik koordinat P, dengan mudah kita sudah bisa mencari berapa panjang garis dari AP. Cara mencari panjang garis AP kita menggunakan rumus 2 titik. Rumus jarak 2 titik. Seperti ini. Panjang garis berat dari titik A, yaitu dari titik 1,2, min 1. Kita menggunakan rumus seperti ini. Ini adalah rumus jarak 2 titik. Nilainya ini kita substitusikan saja. Nilai yang telah kita peroleh, nilai XP, YP, dan ZP, kita substitusikan saja ke dalam persamaan ini, yaitu seperti ini. 9 per 2, 1 itu adalah nilai XA, ditambah 3 per 2,2, ditambah 8 per 2, dikurang minus 1. Untuk mempermudah kita samakan penyebutnya. 1 itu sama saja dengan 2 per 2. 2 itu sama saja dengan 4 per 2. Jadi 9 kurang 2 sama dengan 7. 3 dikurang 4 sama dengan minus 1. Tetapi karena di sini adalah nilai mutlak, maka hasilnya adalah positif. Minus 1 itu kita tuliskan sebagai nilai mutlak dari minus 1/2 itu sama dengan 1/2. Tambah 5 pangkat 2. Jadi 7 berpangkat 2 sama dengan 49. 2 berpangkat 2 sama dengan 4. 1/2 berpangkat 2 sama dengan 1/4. Ditambah 5 berpangkat 2 sama dengan 25.
Di sini karena di sini berpenyebut 4, di sini juga berpenyebut 4, dan di sini 25 kita bisa ubah menjadi penyebut 4, yaitu 100 per 4. 100 per 4 sama saja dengan 25. Karena 4 ini, akar dari 1/4 itu sama dengan 1/2, jadi 1/2-nya kita keluarkan di luar. 1/2. 1/2 akar 49. 1/2 akar 49 ditambah, tadi 4-nya sudah kita keluarkan, jadi tinggal 1, ditambah, sini tadi kan 100 per 4. 4-nya kita keluarkan, tinggal 100. Jadi 1/2 akar 150. Akar 150 ini kita bisa sederhanakan menjadi 5 akar 6. Cara menyederhanakan akar 150 yaitu 150 bisa dibagi 2 sama dengan 75. 75 ini bisa dibagi 3 sama dengan 25. Dan 25 ini hanya bisa dibagi 5. 25 bagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Karena di sini sama, kita keluarkan. Berarti 5 akar 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi bentuk sederhana dari akar 150 sama dengan 5 akar 6. 1/2 dikali 5 akar 6 sama dengan 5/2 akar 6. Jadi, panjang garis berat dari titik A, dari titik koordinat 1, 2, min 1 adalah 5/2 akar 6. Nah, kita sudah mencari panjang AP. Panjang AP kita peroleh 5/2 akar 6. 5/2 akar 6. Sekarang kita mencari panjang garis berat dari titik B, yaitu dari titik 4, min 5,6. Cara mencarinya sama saja seperti tadi. Cara mencari panjang garis BQ, pertama-tama kita cari titik koordinat Q, kemudian kita cari panjang garis BQ. Cara mencari panjang garis BQ, garis pertama kita mencari titik koordinat Q. Cara mencari titik tengah. Cara mencari titik tengah AC atau titik koordinat Q sama saja dengan tadi yang pertama, yaitu menggunakan rumus XA tambah XC bagi 2, YA tambah YC bagi 2, ZA tambah ZC per 2. Nilai XA sama dengan 1 ditambah 5 per 2 di koma, nilai YA sama dengan 2 ditambah 8 per 2, nilai ZA sama dengan minus 1 ditambah 2. Jadi seperti ini, 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 per 2, 10 per 2, 1/2. Jadi didapat titik tengahnya yaitu, atau kita dapat titik koordinatnya yaitu titik koordinat Q yaitu 3,5, 1/2. Kemudian kita mencari panjang garis berat dari titik B, 4, min 5,6. Kita gunakan rumus juga sama seperti tadi, karena di sini yang dicari adalah panjang garis BQ. Panjang garis BQ, maka rumusnya itu seperti ini. XQ dikurang XB ditambah YQ dikurang YB pangkat 2 ditambah ZQ dikurang ZB berpangkat 2. Ini dengan ini. Yang dicari adalah panjang garis BQ ini. Nilainya kita substitusikan saja ke dalam, yaitu 3 dikurang 4, 3. Nilai XB-nya adalah 4. Nilai XB-nya adalah 4. 3 kurang 4 berpangkat 2.
ditambah 5 dikurang minus 5 pangkat 2 ditambah 1/2 dikurang 6 pangkat 2, yaitu nilai mutlak 3 kurang 4 kita dapatkan minus 1. 5 tambah 5 sama dengan 10, dan 1/2 kurang 12/2. 12/2 ini sama saja dengan 6. Untuk mempermudahnya, jadi kita menyamakan penyebutnya. Nilai mutlak dari minus 1 adalah 1. Nilai mutlak dari 10 adalah 10. 1 berpangkat 2 sama dengan 1. 10 berpangkat 2 sama dengan 100. Dan 11, 1 dikurang 12 sama dengan minus 11. Tetapi karena di sini adalah nilai mutlak, dan nilai mutlak itu hasilnya positif, jadi tertinggal 11/2 berpangkat 2. 11 pangkat 2 sama dengan 121 per 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Akar dari 1 ditambah 100 ditambah 121/4 sama dengan akar 101 ditambah 121/4. Di sini adalah berpenyebut 1. Jadi 101 kali 4 sama dengan 404 ditambah 121 dikali 1 sama dengan 121. 404 tambah 121 sama dengan 525/4. Karena 4 ini, akar dari 4 itu 1/2, jadi kita keluarkan 1/2 akar 525. 525 ini kita bisa urai menjadi 5 akar 21. 5 akar 21. 1/2 dikali 5 akar 21 sama dengan 5/2 akar 21. Jadi, panjang garis berat dari titik B. Jadi panjang garis berat dari titik B dari titik 4,-5,6 adalah 5/2 akar 21. Jadi kita sudah mendapatkan di sini 5/2 akar 21. Nah, yang ketiga itu kita akan mencari panjang garis CR. Caranya sama seperti tadi, kita cari dulu titik koordinat R-nya, lalu kemudian kita cari panjang ruasnya. Cara mencarinya kita lihat seperti ini ya. Garis berat dari titik C 586, dari titik 586. Menggunakan rumus mencari nilai titik tengah seperti ini. XA-nya sama dengan 1, ditambah XB-nya sama dengan 4, XB-nya sama dengan 4, YA-nya sama dengan 2, YB-nya sama dengan minus 5, ZA-nya sama dengan minus 1, ditambah ZB-nya sama dengan 6. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Minus 1 ditambah 6 sama dengan 5. Jadi kita dapat koordinat dari titik R itu yaitu 5/2, minus 3/2, 5/2. Setelah kita dapat koordinat titik R, maka selanjutnya kita mencari panjang garis CR. Panjang garis berat dari titik C 5,8,2 menggunakan rumus seperti ini. Rumusnya sama saja karena di sini CR, maka di sini XR dikurang XC berpangkat 2 ditambah YR dikurang YC berpangkat 2 tambah nilai mutlak dari ZR dikurang ZC berpangkat 2. Tadi telah didapatkan bahwa nilai XR itu adalah 5/2. Nilai XR itu adalah 5/2. Nilai XC itu adalah 5. Nilai YR itu minus 3/2. Dan nilai YC itu adalah
8. Nilai set R sama dengan 5/2 dan nilai set C sama dengan 2. Nah, kita samakan lagi penyebutnya untuk mempermudah. 10/2 ini sama saja dengan 5. 16/2 sama saja dengan 8. Dan 4/2 sama saja dengan 2. 5 dikurang 10 sama dengan minus 5. Minus 3 dikurang 16 sama dengan minus 19. Dan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Karena di sini rumusnya adalah nilai mutlak, maka hasil dari minus 5/2 itu sama dengan 5/2. Hasil dari minus 19/2 sama dengan 19/2 ditambah 1/2 berpangkat 2. 5 berpangkat 2 sama dengan 25. 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Ditambah 19 berpangkat 2 sama dengan 361. 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Dan 1/2 berpangkat 2 sama dengan 1/4. Karena di sini penyebutnya semuanya adalah berpenyebut 4, maka 4 ini, akar dari 4 itu kita bisa keluarkan. Akar dari 1/4. Akar dari 1/4 adalah 1/2. Jadi 1/2-nya kita keluarkan. Yang tersisa adalah yang bagian atas, pembilang. 25 ditambah 361 ditambah 1. Hasilnya adalah 1/2 akar dari 387. Akar 387 ini bisa kita urai menjadi 3 akar 43. Jadi 1/2 dikali 3 akar 43 sama dengan 3/2 akar 43. Jadi didapatlah panjang garis berat dari titik C 5,8,2 adalah 3/2 akar 43. Jadi panjang garis CR ini kita dapat 3/2 akar 43. Nah, begitulah cara mencari panjang garis berat dari segitiga. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.